Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marianto. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan aplikasi manajemen surat sekolah dengan alur yang sederhana seperti yang saya buat gambaran di sini. Ada dua hal yang nanti akan dikelola dalam aplikasi manajemen surat sekolah ini. Yang menjadi konsentrasi atau bahasan utama pada aplikasi ini adalah surat masuk. Jadi dengan alur pada surat masuk itu akan dimasukkan oleh bagian tata usaha, yaitu bagian persuratan atau admin persuratan. Ketika surat sudah dimasukkan, nanti akan dibaca atau akan diakses oleh kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah akan memutuskan untuk mendisposisikan kepada siapa, bisa wakasekur, bisa kepala bidang, atau juga kepala lab yang ada di sekolah. Kemudian dari bidang ini akan dibuat penugasan kepada staf-staf yang ada di staf Wakasekur atau staf dari kepala bidang atau staf dari kepala lab itu jika ada. Jadi intinya alurnya adalah surat masuk, masuk kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah membuat disposisi kepada Wakasekur atau yang selevel, kemudian dilanjutkan dengan penugasan. Itu alur dari surat masuk. Kemudian untuk surat keluar itu lebih sederhana karena ini di aplikasi ini surat keluar lebih kepada untuk dokumentasi. Jadi surat yang sudah diproses atau yang sudah siap beredar itu didokumentasikan, dimasukkan oleh admin atau tata usaha atau staf pengelola persuratan. Kemudian nanti bisa diakses oleh kepala sekolah, bisa juga diakses oleh wakasekur atau kepala bidang atau juga kepala lab secara langsung di aplikasi, baik itu di-download ataupun ditampilkan. Jadi kurang lebih alur sederhananya seperti itu. Kemudian pada kesempatan ini nanti kita akan menggunakan akun demo yang di sini saya siapkan 4 akun. Yang pertama akun admin untuk administrator atau staf persuratan tata usaha, kemudian akun kepala sekolah, kemudian akun demo untuk kurikulum, dan akun demo untuk staf dari kurikulum atau staf dari wakasekur kurikulum. Jadi gambaran sederhananya seperti itu. Kemudian untuk di aplikasinya sendiri bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama ketika akan login kita diminta untuk masukkan username dan password. Kemudian nanti dipilih untuk status usernya atau level usernya. Yang pertama kita akan mencoba untuk memasukkan surat masuk atau surat keluar dari menu atau dari level akses admin. Ini saya coba menggunakan akun demo yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, ini untuk akun demonya sudah login di sini sebagai administrator atau pengelola utama di surat menyurat yang ada di aplikasi ini. Di sini ada menu-menu yang ada di samping sebelah kiri yang bisa diakses oleh admin, mulai dari setting untuk profil sekolah, kemudian bidang atau urusan yang ada di sekolah, kemudian penggunanya atau pegawainya siapa saja, kemudian jenis surat masuk dan juga jenis surat keluar. Contohnya seperti ini profil sekolahnya bisa kita update yang nantinya akan langsung berefek ke salah satunya ke halaman dashboard ini. Kemudian yang kedua bidang urusan itu bisa kita tambahkan di sini, bidang-bidang yang nanti akan menerima disposisi dari kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua ada pengguna, seperti yang tadi saya sampaikan, ini sudah kita siapkan akunnya. Kalau mau menambah nanti tinggal gunakan tambah yang ada di sini. Ketika menambah nanti levelnya sebagai apa, kemudian dia di bidang apa. Contohnya misalnya, kita mau menambahkan wakasekur. Bidangnya apa? Bidangnya dari kesiswaan. Nah, nanti namanya siapa, emailnya, dan seterusnya silahkan ditambahkan. Nanti akan masuk di sini. Kemudian untuk jenis surat keluar, jenis surat masuk itu bisa kita tambahkan di sini. Kemudian jenis surat keluar juga nanti akan bisa kita tambahkan di sini. Itu untuk setting aplikasi. Kemudian untuk surat masuk itu sendiri, di menunya ada tambah atau menambahkan surat masuk. Kemudian ada rekap dari surat masuk yang sudah ada di dalam aplikasi ini. Kita coba untuk tambahnya nanti formnya seperti ini. Jadi ini form surat masuk, kita masukkan dari nomor suratnya. Misalnya 1, 2, 3. Ini asal saja misalnya surat masuk dari Dinas Dipora. Isi suratnya misalnya peraturan apa ya? Sosialisasi tatap muka di era pandemi
Misalnya seperti ini, suratnya statusnya bisa didisposisi, bisa diarsipkan. Bedanya adalah kalau di disposisi itu maka surat ini bisa dibuat disposisinya oleh kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah atau yang lainnya. Sedangkan kalau nanti diarsipkan, misalnya kayak penawaran, iklan, dan sebagainya, maka statusnya diarsipkan. Sedangkan kalau untuk surat yang diarsipkan itu tidak bisa didisposisikan. Kemudian catatan ini tambahan, misalnya apa ya? Segera di segera dicek atau segera dicek gitu ya. Kode ini bisa misalnya kode penempatan, kode surat, atau mungkin kode RA, ya mau bebas lah itu, silahkan dimasukkan. Misalnya ini kodenya DIN, kemudian nomor agendanya misalnya 089, tanggal suratnya misalnya sudah tanggal 4, tapi kita terima baru tanggal 6, kemudian kita cari suratnya, urak-uraknya ini aja suratnya, kemudian saya simpan. Oke, surat yang terakhir kita masukkan akan masuk di sini, Bapak Ibu. Sudah masuk di sini, kita bisa hapus atau kita bisa menampilkan. Kita coba tampilkan. Nah, ini suratnya. Filenya dalam bentuk PDF seperti ini, dan ini di-download atau bisa di-download dalam bentuk PDF. Kemudian ini profil suratnya. Oke, itu untuk menambahkan surat masuk. Jadi kita bisa tambah tadi statusnya di deposisi atau diarsipkan ya. Jangan lupa. Oke, kemudian untuk surat yang diarsipkan itu akan menjadi tidak ada disposisinya, tetapi kalau untuk surat yang harus didisposikan nanti akan muncul. Itu sudah didisposisi kepada beberapa bagian, karena satu surat itu bisa didisposisikan kepada beberapa bagian. Misalnya ada satu surat yang didisposisikan kepada Wakasekur kurikulum, kemudian juga didisposisikan kepada Wakasekur sarana dan prasarana atau bagian ketenagaan. Misalnya contoh seperti itu, maka di sini ada dua. Kita coba tampilkan yang sudah ada ya. Nah, di sini kita bisa cek rekap disposisinya. Oh, ternyata didisposisikan kepada tata usaha dan juga kepada Wakakurikulum. Contohnya seperti itu. Penambahannya hampir sama. Ini kita pilih kepada bagian yang mana, statusnya seperti apa, instruksinya seperti apa. Kemudian kita bisa simpan disposisinya. Nanti disposisinya bisa kita tampilkan di halaman ketika menampilkan contohnya ini. Kemudian nanti akan tampil di rekap disposisi seperti ini. Kemudian status akses ini apabila bagian yang diberikan disposisi ini sudah mengakses, maka di sini akan muncul sudah. Tetapi untuk bagian tersebut yang sudah ditentukan belum mengakses, maka di sini statusnya belum. Jadi pada waktu yang sama itu kepala sekolah ataupun tata usaha bisa melakukan pengecekan apakah surat yang didisposisikan itu sudah dibuka oleh wakas atau bidang yang diberikan disposisi atau belum. Contohnya seperti itu. Ini untuk di administrator. Kemudian untuk surat keluar itu penambahannya hampir sama. Ini untuk rekapnya misalnya. Kemudian penambahannya kurang lebih sama dengan yang tadi, nomor suratnya, kemudian asalnya. Misalnya asalnya dari kepala sekolah, misalnya dari bagian kesiswaan, atau mungkin dari IPM, atau mungkin OSIS, dan sebagainya, itu bisa ditambahkan. Tujuannya kemana, isi suratnya secara singkat bisa ditambahkan. Kemudian catatannya jika ada, sama, nomor agenda, kode, dan seterusnya bisa diisikan, kemudian simpan surat. Nanti surat tersebut akan masuk di sini. Kemudian kalau di surat ini juga bisa ditampilkan. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada profil suratnya. Kemudian bisa di-download dan juga nanti bisa dicek untuk riwayat aksesnya. Ini untuk surat keluar. Kemudian untuk disposisi, semua rekap disposisi yang dikeluarkan oleh kepala sekolah kepada bidang-bidang yang sudah ada di dalam aplikasi ini, maka bisa diakses di sini. Nah, ini sudah bisa diakses, kemudian ada catatannya, kemudian di sini juga akan muncul status aksesnya, sehingga bagian tata usaha atau bagian persuratan juga bisa mengecek apakah surat yang tadinya sudah dimasukkan kepada kepala sekolah, kemudian sudah ditugaskan kepada atau sudah didisposikan kepada bagian kurikulum, ini statusnya sudah diakses atau belum. Kemudian untuk lembar disposisinya juga bisa ditampilkan seperti ini. Ini bisa di print juga. Nah, contohnya seperti ini kalau mau dicetak. Kemudian kalau mau ditampilkan secara lengkap, ini lembar disposisinya, kemudian ini suratnya, surat atau yang sudah di scan ya untuk dimasukkan ke dalam dokumen di sini. Ini untuk disposisi. Kemudian menu profil.
Ini untuk merubah akun profil kita yang masuk ke dalam sistem, mulai dari nama, email, kemudian nomor handphone, kemudian password, dan juga foto profil. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dashboard dari administrator, mulai dari penambahan surat masuk, kemudian penambahan surat keluar, dan juga pengecekan untuk transaksi suratnya. Oke, ini kita keluar. Sekarang untuk yang kedua itu pada akun kepala sekolah. Jadi kita coba untuk akun kepala sekolah. Kita coba akun kepala sekolah. Kita coba ya, seperti ini. Jangan lupa level usernya dipilih. Oke, ini akun kepala sekolah. Di dalam akun kepala sekolah nanti juga hampir sama dengan di akun administrator tadi. Ada surat masuk, surat keluar, disposisi, dan juga profil. Surat masuk, kepala sekolah juga bisa menambahkan. Jika memang kepala sekolah mendapatkan surat yang bisa langsung ditambahkan ke dalam aplikasi, maka di sini diizinkan. Jadi kepala sekolah bisa menambahkan surat masuk, bisa menambahkan surat keluar, dan juga menampilkan rekapnya. Ini contoh seperti ini. Kemudian ini untuk kepala sekolah misalnya akan membuat disposisi, kita tampilkan. Contoh rekapnya ternyata tadi waka kurikulum, kemudian kalau mau ditambah gitu, ini bisa kita buat disposisi. Disposisinya misalnya kepada waka Sarpras. Kemudian ini statusnya biasa, instruksinya misalnya siapkan surat tugas untuk guru yang akan menghadiri misalnya kegiatan ini. Enggak usah ada catatannya misalnya. Kemudian tanggal penyelesaiannya misalnya tanggal 8. Kemudian ini kita simpan. Maka ketika klik di rekap disposisi akan muncul bahwa tadi ada surat dari ada tambahan disposisi ya dari Waka Sarpras masuk ke sini. Statusnya belum diakses seperti itu. Kalau ini ditampilkan maka akan tampil seperti ini. Ada nomor agenda, nomor surat, dan seterusnya. Oke, ini instruksinya akan muncul di sini. Ini untuk disposisi sudah ditambahkan. Kemudian untuk kepala sekolah ketika mengakses surat keluar, maka bisa dari rekap surat. Semua surat yang dikeluarkan atau yang sudah dimasukkan oleh bagian tata usaha, maka kepala sekolah bisa cek. Suratnya bisa ditampilkan dari sini, bisa juga di-download oleh kepala sekolah. Seperti itu. Jadi surat-surat keluar yang sudah dipublikasi oleh tata usaha itu bisa diakses oleh tata usaha itu sendiri, kemudian kepala sekolah, dan juga wakil kepala sekolah. Kemudian untuk yang di menu profil masih sama dengan akun administrator. Di sini bisa melakukan updating data dari profil pengguna, yaitu bisa mengganti foto dan seterusnya, password dan seterusnya. Ini untuk akun kepala sekolah. Jadi untuk kepala sekolah itu juga bisa mengecek untuk apakah disposisi yang diberikan itu sudah diakses atau belum, sudah dibuka atau belum. Nanti statusnya muncul dari sini. Kemudian catatannya seperti apa, lembar disposisinya seperti apa, itu bisa dicek dari halaman ini. Oke, kemudian berikutnya untuk tadi kepala sekolah sudah, sekarang kita coba sebagai wakasekur kurikulum. Ini kita masuk sebagai kurikulum. Jangan lupa levelnya diubah. Oke, kurikulum di sini tidak ada surat masuk karena untuk kurikulum itu dia hanya akan menerima disposisi. Jadi rekap disposisinya, ini contoh disposisinya, kemudian sudah diakses atau belum nanti di sini. Kemudian kalau kurikulum akan menugaskan kepada stafnya, maka gunakan tombol ditugaskan. Ditugaskan kepada misalnya staf kurikulum, kemudian di sini diisi dengan rincian penugasannya, kemudian di sini ada tambahan keterangan, yang lain ini tidak perlu dirubah. Kecuali tanggal ya, tanggal penugasannya misalnya sudah tanggal sekarang, penyelesaiannya misalnya tanggal 8. Ini bisa diklik simpan, nanti akan masuk ke rekap penugasan yang ada di sini. Jadi staf kurikulum mendapatkan tugas untuk ini, kemudian statusnya sudah diakses atau belum nanti juga bisa ditampilkan di sini. Untuk di akun Waka Kurikulum ini juga bisa menampilkan lembar disposisi dari kepala sekolah tadi, kemudian suratnya juga bisa ditampilkan, juga bisa di-download dari sini.
Kemudian untuk surat keluar sama dengan kepala sekolah, jadi surat-surat yang dikeluarkan dari tata usaha itu bisa diakses dari sini, di mana yang barisan paling atas ini adalah barisan atau data terakhir yang dimasukkan oleh bagian tata usaha terkait dengan surat keluar. Kemudian untuk profil, ini adalah halaman untuk mengubah profil dari pengguna. Yang di sini misalnya maka kurikulum, emailnya, kemudian passwordnya, kemudian profilnya, jika akan diganti. Kemudian untuk di Waka Kurikulum ini juga bisa mengecek untuk di penugasan apakah itu sudah diakses atau belum oleh si staf Waka Kurikulum. Jadi kalau sudah diakses nanti akan muncul statusnya sudah, kalau belum nanti akan muncul statusnya juga belum diakses seperti itu. Jadi bisa melakukan tracing penugasan yang diberikan oleh Waka Sekur Kurikulum kepada staf kurikulum itu sudah dibaca atau belum seperti itu. Oke, yang terakhir, level terakhir yaitu ada di staff kurikulum ya tadi untuk akunnya. Kita coba masuk, levelnya staff, coba login, oke. Untuk di login staff kurikulum itu yang muncul di bawah adalah langsung penugasan. Jadi kalau di sini sudah ada namanya siapa, kemudian ditugaskan apa, itu bisa dicek di sini. Kemudian kalau mau menampilkan itu bisa dicek dari menu tampilkan di sini. Oh, instruksinya seperti apa, itu bisa dicek dari sini. Nah, di sini ada instruksinya, kemudian sudah dibuka atau belum. Artinya dari user kita kalau sudah mengakses nanti di sini statusnya sudah. Yang otomatis ini juga bisa dicek oleh kurikulum atau wakasekur dan juga bisa dicek oleh kepala sekolah dan juga oleh admin. Kemudian untuk menu yang kedua ada menu profil, itu sama dengan profil pengguna yang tadi, yaitu digunakan untuk melakukan perubahan profil dari pengguna yang sedang login atau yang sedang aktif saat ini. Untuk di staf kurikulum pada aplikasi ini tidak mempunyai akses untuk mengakses secara langsung atau secara penuh surat keluar. Jadi nanti kalau seperti itu bisa konfirmasi dengan bagian Waka Kurikulum atau dari bagian tata usaha untuk mengaksesnya. Itu preview singkat untuk aplikasi manajemen surat di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.